teman-teman, perkenalkan nama saya Melinda. Saya akan membuat konten tentang rumus-rumus Excel. Nah, apa aja sih rumus-rumus Excel? Yuk, kita tonton. Halo teman-teman semuanya. Di sini saya akan membahas tentang rumus dasar Excel. Oke, langsung aja ke videonya. Nah, di sini saya sudah menyediakan tabel tentang nilai siswa. Oke, kita langsung aja ke rumusnya. Nah, di sini saya akan menghitung tentang total nilai siswa. Nah, untuk menghitung total nilai kita menggunakan rumus sum. Apa sih rumus sum itu? Sum di Excel adalah fungsi matematika yang digunakan untuk menjumlahkan angka-angka dalam satu atau beberapa sel. Nah, cara menghitung total nilai menggunakan rumus sum adalah sama dengan sum buka kurung, kita tarik nilai MTK sampai ke IPS, lalu tutup kurung. Setelah itu kita enter. Nah, kita kan ingin menotalkan semua nilai siswanya. Nah, cara menotalnya adalah klik yang sudah kita hitung tadi, lalu tarik ke bawah sampai ke Jurnet atau yang nama terakhir. Nah, di sini langsung timbul ya semua jumlah nilai siswanya. Selanjutnya di sini kita akan menghitung rata-rata nilai menggunakan rumus average. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi average. Fungsi average di Excel digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari satu atau lebih angka atau rentang sel. Nah, di sini saya akan mengajarkan cara penggunaan average. Pertama-tama kita ketik dulu average. Setelah diketik, buka kurung, selanjutnya kita tarik nilai matematika sampai ke IPS. Selanjutnya tutup kurung lalu enter. Nah, di sini kita sudah menemukan nilai rata-ratanya ya kan. Selanjutnya untuk mencari semua rata-ratanya kita lakukan seperti tadi, tarik sampai ke bawah lalu akan timbul. Nah, selanjutnya di sini kita ingin mencari statusnya lulus atau tidaknya seorang siswa. Kita menggunakan rumus if. Apa sih rumus if di Excel? If di Excel adalah fungsi logika yang digunakan untuk mengambil satu nilai jika satu kondisi terpenuhi atau true, dan nilai lain jika kondisi tidak terpenuhi atau false. Nah, langsung aja kita ke rumusnya atau cara menghitung menggunakan if. Nah, kita kan ingin mencari lulus atau tidaknya seorang siswa. Kita ketik dulu sama dengan if buka kurung. Untuk mencari lulus atau tidaknya seorang siswa, kita menggunakan rata-rata nilai siswanya. Yaitu pertama-tama kita klik nilai rata-ratanya. Nah, setelah diklik, kita kan di sini ingin mencari siswa yang lulus di atas 65 dan yang tidak lulus di bawah 65. Selanjutnya kita ketik lebih dari, lalu kita ketik titik komanya. Setelah itu kita ketik petik 2. Setelah kita ketik petik 2-nya, kita ketik lulus, lalu petik 2 lagi, lalu kita ketik titik komanya. Setelah kita ketik titik komanya, lalu kita ketik petik 2 lagi, lalu kita ketik tidak lulus, lalu petik 2 dan tutup kurung. Maaf ya teman-teman, di sini saya lupa nulis setelah lebih darinya. Kita ketik lagi ya, lebih dari 65. Setelah itu, setelah kita ketik 65, kita enter. Nah, di sini sudah kelihatan ya status sosialnya bahwa dia lulus karena nilainya di atas 65. Untuk mencari semua yang untuk lulus atau tidaknya seperti tadi ya, kita tarik dari atas ke bawah lalu ketemu semua. Yang tidak lulus ada 4 orang ya.
Selanjutnya kita akan mencari banyaknya murid di kelas. Kita menggunakan rumus konta. Apa sih rumus konta di Excel? Fungsi konta di Excel adalah konta digunakan untuk menghitung jumlah sel yang tidak kosong dalam suatu rentang, termasuk sel yang berisi angka, teks, tanggal, rumus, atau nilai logika. Nah, selanjutnya kan kita ketik sama dengan konta, buka kurung, lalu kita klik di jenis kelaminnya. Kita klik, setelah itu kita tarik sampai ke bawah. Setelah itu tutup kurung, lalu kita enter. Nah, sudah ketemu ya, semua total siswanya adalah 10 orang. Selanjutnya kita akan menghitung nilai rata-rata tertinggi. Kita menggunakan rumus max. Sebelumnya saya akan menjelaskan fungsi max di Excel. Fungsi max di Excel digunakan untuk mencari nilai tertinggi atau maksimum dari sekumpulan angka dalam satu atau beberapa rentang. Nah, langsung aja kita ketik sama dengan max, lalu buka kurung, kita klik di nilai rata-ratanya, lalu kita tarik sampai ke bawah, tutup kurung, lalu kita enter. Nah, sudah ketahuan ya, nilai tertingginya adalah 88,7. Selanjutnya kita ingin mencari nilai rata-rata terendahnya. Kita menggunakan rumus min. Apa sih rumus min itu? Rumus min di Excel digunakan untuk mencari nilai terendah atau minimum dari sekumpulan angka dalam satu atau beberapa rentang. Langsung aja ke langkahnya, kita ketik sama dengan min, lalu buka kurung, kita klik lagi di rata-rata nilainya. Setelah diklik, kita tarik sampai ke bawah, lalu tutup kurung, kita enter. Nah, sudah ketahuan ya, nilai terendahnya adalah 47,8. Selanjutnya kita ingin mencari banyaknya murid yang lulus. Untuk mencarinya kita menggunakan rumus CONIF. Apa sih CONIF itu? CONIF digunakan untuk menghitung jumlah sel yang memenuhi suatu kriteria tertentu dalam satu rentang. Oke, langsung aja ke langkahnya, kita ketik sama dengan count if. Nah, buka kurung, lalu kita klik di statusnya, kita klik, lalu kita tarik sampai ke bawah. Nah, setelah itu kita ketik titik koma, lalu kita ketik lulus, lalu petik 2 lagi, tutup kurung, lalu enter. Nah, sudah ketahuan ya, jumlah yang lulus adalah 6 orang. Selanjutnya kita akan mencari jumlah total nilai murid yang lulus. Kita menggunakan rumus SUMIF. Apa sih rumus SUMIF itu? Fungsi SUMIF di Excel digunakan untuk menjumlahkan nilai dalam suatu range yang memenuhi satu kriteria tertentu. Nah, selanjutnya kita langsung ke langkahnya, kita ketik sama dengan SUMIF, lalu buka kurung, lalu kita klik di statusnya. Setelah itu kita tarik sampai ke bawah. Nah, setelah diklik sampai ke bawah, kita ketik titik komanya, lalu kita ketik petik 2, lalu kita ketik lulus, petik 2 lagi, lalu kita ketik titik komanya lagi. Selanjutnya kita klik di total nilai, tarik sampai ke bawah, setelah itu tutup kurung, lalu kita enter. Selanjutnya kita akan mencari rata-rata nilai murid yang lulus. Kita menggunakan rumus average if. Sebelumnya saya akan menjelaskan fungsi average if. Average if digunakan untuk menghitung rata-rata dari nilai dalam suatu range yang memenuhi kriteria tertentu.
Oke, langsung aja ke langkah-langkahnya. Pertama kita ketik sama dengan terlebih dahulu, terus ketik reference if, lalu buka kurung, kita klik dari statusnya, klik, tarik sampai ke bawah. Oke, lalu kita ketik titik koma, lalu ketik terus ketik lulus, petik 2 lagi, selanjutnya titik koma, lalu klik di total nilai. Oke, kita tarik sampai ke bawah. Oke, maaf teman-teman, di sini saya salah karena nggak sengaja ketekan enter. Kita ulang lagi ya. Kita hapus dulu. Nah, kita klik total nilai pertama, lalu tarik. Selanjutnya kita enter. Oke, ketemu ya teman-teman dari rata-rata nilai murid yang lulus. Nah, semua sudah ketemu ya dari total nilai, rata-rata nilai, status, lalu banyaknya murid yang di kelas, nilai rata-rata tertinggi, nilai rata-rata terendah, banyaknya murid yang lulus, lalu jumlah total nilai murid yang lulus, dan yang terakhir ada rata-rata nilai murid yang lulus. Kita sudah ketemu semua ya teman-teman, dari penggunaan sum, reference, if, konta, max, min, lalu count if, lalu sum if, reference if, semua sudah saya jelaskan ya teman-teman cara penggunaannya, lalu langkah-langkahnya. Nah, di sini saya ingin mengajar teman-teman untuk mencari siswa yang tidak lulus ya. Tadi kan kita sudah mencari status siswa yang lulus. Sekarang saya ingin mengajar teman-teman untuk mencari siswa yang tidak lulus. Nah, kita tinggal hapus saja yang bagian lulusnya, kita ketik tidak lulus, lalu kita enter. Nah, caranya bersama mencari yang lulus ya, cuma bedanya kita cuma mengetik tidak lulusnya diganti ya. Tapi kita di sini ingin mencari yang lulus saja. Jadi di sini saya ganti lagi ya. Saya ingin menjelaskan sedikit saja. Kita ketik lagi lulus. Oke. Sekian ya teman-teman dari saya. Maaf jika ada salah kata ataupun kurang dari penjelasan saya. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa semuanya.